Yo guys, kembali lagi bersama saya si jangan komen tapi harus komen terhadap propaganda Malaides. Malaysia is honored to announce that its breakfast culture, one of the nation's food traditions, has been added to UNESCO's representative list. I want to express my appreciation to the Intergovernmental Committee for this recognition. This acknowledgement is a historic milestone for Malaysia, as it is our first nomination related to food culture submitted to UNESCO. Breakfast culture in Malaysia is more than just a meal. It plays a vital role in fostering social interaction and engagement in our plural multi-ethnic society. Dari pihak Jabatan Warisan Negara, saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia. Pengalaman menjamu selera masyarakat pelbagai etnik sebagai representative of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. Nasi lemak dah jadi makanan favourite masyarakat di Malaysia. Kalau pergi mana-mana pun mesti nak cari nasi lemak. Jadi dengan pengiktirafan UNESCO, saya sebagai komuniti akan memastikan budaya ini terus dilindungi dan dilestarikan. Dengan pengiktirafan ini, saya akan lebih bersemangat untuk terus belajar menambah baik skill dan ilmu membuat teh tarik serta bersedia untuk mewariskan kepada generasi muda. Sebagai pengamal, saya akan sentiasa bersedia untuk menurunkan ilmu menambah roti canai agar budaya sarapan ini dapat dilestarikan. Tahniah kerana Malaysia mendapat pengiktirafan untuk budaya sarapan kita. Budaya sarapan di Malaysia memang menarik kerana kepelbagaian bangsa dan agama berjaya disatukan melalui makanan. It's good to hear that our breakfast culture in Malaysia is recognized by UNESCO. My deepest gratitude goes to everyone who has contributed to this achievement. Let's work together to ensure this tradition is safeguarded for future generations. I believe that UNESCO recognition of this practice will elevate the unity of our culture, value and celebrate our rich culinary tradition. On behalf of the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who contributed to the success of this nomination. Let us unite in our efforts to safeguard this cultural legacy and ensure it thrives for the generations to come. Terima kasih. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang Malaides lagi ya guys ya, yang dimana Malaides memiliki agenda yakni propaganda Malaides yang ingin mengekalkan sifat sebagai batik. Untuk penjelasannya bisa kita saksikan video berikut ini. Ya, karena apa? Karena sekali lagi saya katakan ya, mereka itu memang negara yang dibuat oleh konstitusinya itu superior di atas Indonesia. Mereka itu dibuat sebagai antitesisnya kita oleh Inggris dulu. Ya, jadi kita ini dianggap sebagai republik, sebagai bangsa yang merdeka ini adalah ancaman. Mereka itu didirikan untuk tetap mengekalkan sifat sebagai patik, sebagai hamba. Itu yang ingin dikekalkan di sana. Dan dalam propagandanya, apa yang dilakukan tentu saja bahwa menjadi hamba itu jauh lebih baik daripada menjadi orang merdeka. Orang merdeka itu tidak bisa mengurus dirinya sendiri, sehingga ekonominya terpuruk, sepak bolanya terpuruk, semuanya terpuruk, berbeda dengan kita, yang adalah patik, menghamba kepada raja, dan raja menghamba kepada Inggris. Itu yang membuat jadi makmur, jadi apa, itu propagandanya di sana. Jadi mereka itu akan merasa tersakiti setiap melihat Indonesia tidak seperti mereka propagandakan. Di dalam mindset, di dalam minda kalau kata mereka, orang-orang di negeri Malaides ini, di Bani Sarapan ini, itu harus ditanamkan terus bahwa kondisi negara mereka itu lebih baik daripada kita, lebih baik daripada Indonesia. Makanya ketika itu, ketika realitas yang berkata sebaliknya, ya ternyata kita tidak seburuk itu, ketika kita ternyata meskipun ekonomi kita, artinya pendapatan per kapita tidak seperti mereka, tapi kita lebih bahagia karena kita dalam proses naik, artinya kita dalam progres, mereka itu dalam penurunan, ya, dalam penurunan. Jadi tingkat stres, tingkat depresi di sana itu lebih tinggi,
itu membuat mereka tidak terima. Ya itulah manifestasi dari rasa frustasi mereka itu muncul seperti ya itu tadi, menghina lambang negara kita, melecehkan lagu kebangsaan kita gitu. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bang Win, di mana orang Maledes yang ingin membuktikan atau ingin menunjukkan kepada rakyat mereka yang waham itu bahwa menjadi negara republik tidaklah seindah yang diperkirakan dengan propaganda mereka ya guys ya. Makanya tidak heran ada sekitar 60% berita buruk tentang Indonesia di Maledes sana ya guys ya. Oke, lanjut kita bahas selanjutnya ialah seperti rahasia umum ya guys ya, bahwa Maledes ini suka terhadap diskriminasi ya guys ya, yang dimana demo besar-besaran mereka ialah menolak disahkannya anti terhadap diskriminasi seperti pada video berikut ini. Kita lihat demonstrasi demonstrasi terbesar di Malaysia sepanjang sejarah abad ke-21 ini itu adalah demonstrasi menolak beratifikasi ICER yang menempatkan semua manusia itu setara. Ya, demo terbesarnya mereka itu adalah demo menolak disetujuinya kebijakan anti diskriminasi, ya, bukan mendemo diskriminasi mereka, tapi mendemo anti diskriminasi. Mereka demo besar-besaran karena ingin tetap mendiskriminasi Cina dan orang India di sana. Kita lihat ini bagaimana kata-kata mereka. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Kami bantah ICER! Kami bantah ICER! Amin! Ya, kita dengarkan ya bagaimana mereka berteriak Allahu Akbar untuk satu ide yang membeda-bedakan manusia itu berdasarkan rasnya. Mereka membuat agama yang diturunkan untuk menempatkan semua manusia itu tidak peduli apapun rasnya setara ini di dalam satu demonstrasi yang untuk membedakan manusia berdasarkan ras. Ya. Nah, mereka pun tidak malu membawa-bawa agama dalam hal menentang disahkannya anti diskriminasi. Padahal agama tidak mengajarkan seseorang untuk melakukan diskriminasi ya guys ya. Nah, jadi orang-orang Melayu di sini sudah menyalahi aturan agama yang saya sebutkan ini, khusus agama Islam ya guys ya. Kemudian tunggu ya guys ya. Nah, selanjutnya ialah masih berhubungan dengan diskriminasi ya guys ya. Orang-orang Melayu di sini sangat suka merendahkan orang-orang seperti Bangladesh, India dan Indonesia ya guys ya. Mereka memandang rendah orang-orang Bangladesh, India dan Indonesia. Maka dari itu saya sarankan untuk saudara-saudara kita yang ingin bekerja di luar negeri, saya sarankan untuk tidak bekerja di Maledes ya guys ya, karena mereka memandang rendah orang-orang Indonesia. Takutnya kalian diapa-apain atau dijahatin oleh orang-orang Maledes di sana jika bekerja di Maledes sana ya guys ya. Oke, poin selanjutnya ialah Maledes adalah bangsa yang tidak bisa diajak berlogika. Semua itu karena Maledes dimanjakan oleh pasal atau artikel 153 mereka ya guys ya. Selain itu juga mereka dirusak logika mereka tumpul oleh bahasa rojak mereka yang acak adut itu ya guys ya. Maka dari itu mereka sangat sulit untuk diajak berlogika. Yang mereka jago ialah memprovokasi kita orang Indonesia ya guys ya. Kemudian ini poin selanjutnya guys ya, yang membuat lahirnya kontra narasi oleh Bang Win Wano, yakni
mereka membuat propaganda meninggikan negaranya ya guys ya, dan merendahkan Indonesia ya guys ya. Dan pengecutnya lagi, mereka melakukan propaganda itu menggunakan para pengkhianat bangsa Indonesia ya guys ya, yakni para minion ya guys ya, atau si Malin Kundang Millennium ya guys ya, karena kepengecutan orang-orang Malaides ini. Dan poin selanjutnya ialah mereka tukang klaim budaya Indonesia menggunakan propaganda serampan segumpun ya guys ya. Maka dari itu kita akan buat hashtag sebanyak mungkin, yakni Indonesia tidak segumpun dengan Malaides ya guys ya, untuk membuktikan dan melawan propaganda mereka, yakni serampan segumpun ya guys ya. Karena propaganda serampan segumpun ini sangat berbahaya untuk kita ke depannya. Karena dengan propaganda serampan segumpun itu, Malaides bisa mengklaim budaya kita sesuka hati mereka ya guys ya. Maka dari itu gaungkan hashtag Indonesia tidak segumpun dengan Malaides. Oke, ini poin terakhir yang paling penting ya guys ya, yang bisa memicu kita dan memberi kita pembenaran bahwa kita tidak perlu berpetah petih kepada orang-orang Malaides ya guys ya, yakni yang dimana 27 LSM dari Malaides yang memiliki program spesifiknya ialah propaganda untuk menghancurkan Indonesia ya guys ya. Relatif. By the way, gue cuma sebut satu merek dari Malaysia. Di total ada 27 LSM di Malaysia yang spesifik bikin program propaganda menghancurkan Indonesia. Hari ini gue cuma mention sama lu New Naratif guys. Ya. Untuk kalian yang ingin menyaksikan penjelasannya dengan lengkap dan detail, bisa kalian saksikan pada video Om Denik ini ya guys ya. Bisa kalian tonton di YouTube Om Denik. Kalau kalian ingin mengetahui lebih detail dan lebih jelasnya lagi pembahasan tentang 27 LSM orang-orang Malaides ini ya guys ya, 27 LSM dari Malaides yang memiliki propaganda untuk menghancurkan Indonesia ya guys ya. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Merdeka. Ni Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Mama, kau mana aku Malaides? Malaides, oh Malaides, aduh bodoh keledai emosi, aduh sombong, iblis pun sungkem sendiri. Malaides, oh Malaides, hidup di alam waham dan delusi, merasa besar di awan fantasi, padahal sejarah tak pernah disisi. Itulah sebabnya we want you to alas Malaides. Kau mengaku Melayu Mahawangsa, terbentang dari Madagaskar sampai Surinam, seolah peta dunia silsilah keluarga. Semua bangsa kau tarik jadi saudara. Borobudur kau klaim lahir dari tanganmu, batu dipaksa bicara Melayu, dongeng dirawat diulang tiap waktu, kebohongan dijadikan ilmu. Mengaku keturunan Nabi Ibrahim dari istri ketiga Siti Keturah, tanpa jejak, tanpa sanad, tanpa bukti sejarah. Bagimu sejarah cukup diyakini, tak perlu diuji, tak perlu diselidiki. Bangsa Waham hidup di alam delusi, identitas dikarang sendiri. Malaides, oh Malaides, aduh bodoh keledai emosi, aduh sombong, iblis pun sungkem sendiri. Itulah sebabnya win one nur dua love Malaides. Itu Melayu hebat. Kau bilang Romawi belajar bikin kapal darimu, padahal layar sejarah tak mencatat namamu. Pendekar
kungfu Cina terbang di udara. Katanya karena pendekarmu pernah kesana. Legenda naik pangkat jadi fakta. Sampai reporter TV Cina tak kuasa menahan tawa. Cerita dibesarkan, logika dimatikan. Bangga dibangun dari klien kosong belaka. Hidup di alam waham dan delusi, merasa pusat peradaban bumi, padahal cuma penonton sejarah sunyi. Itulah sebabnya Ridwan Nur Walas Malaida. Oh yeah, yeah. Sepanjang zaman berdiri di pinggir, menonton peradaban lewat sekadar mampir. Dikasih gratis merdeka masih bertanya mana askar, mana kapal, mana pesawat penjaga. Dalam cerita mengaku bangsa pejuang, penuh pahlawan dalam dongeng karangan. Padahal patung tentara Inggris dijadikan simbol pembebasan. Oh Malaide, aduh bodoh, keledai ilusi, aduh sombong, iblis pun sungkem sendiri. Itulah sebabnya Ridwan Nur Walas Malaida. Hidup di alam waham, dipelihara pasal 153. Kepala melayang di awan, realitas ditinggal di bawah sana. Mengaku bangun Borobudur, ciptakan batik pendet reog angklung diukur. Tak ada budaya diakui dunia, akhirnya sarapan dipaksa jadi warisan budaya. Merasa cerdas, merasa pintar, padahal jauh dari pikir analitis benar. Bahasa roja cukup untuk slogan, cukup untuk klaim, tak cukup untuk kebenaran. Tanda-tanda kalian tak jadi bahan tawa, jika klaim lebih penting daripada fakta. Itu Melayu hebat. Klaim tukang mengaku, hoaks dan dusta jadi candu. 15 ringgit untuk pemain bola palsu. Satu negara ikut menyerbu. Iri menggunung lihat Indonesia punya pemain keturunan nyata. Santa Fe jadi benang, Argentina jadi Malaga. Nenek Brasil salah data jadi pria, tertawan dunia tanpa jeda. Aceh dilanda bencana, kau selalu ingin tampil di kamera. Nama dikejar, dana dihindar, klaim bantuan digemburkan, diselidiki. NGO Cina yang berperan, fakta datang, cerita tumbang perlahan. Itulah sebabnya Ridwan Nur Walas Malaide. Hidup di alam waham dan delusi, terasa besar di awan fantasi. Padahal sejarah tak pernah disisi. Itulah sebabnya Ridwan Nur Walas Malaida. Sebabnya Ridwan Nur Walas Malaide. Itulah sebabnya Ridwan Nur Walas Malaida. Hey, saya sudah katakan dari awal, 7 pemain yang sebahagian dari Latin tidak mempunyai darah Malaysia. Malaysia banyak berkahwin dengan Bangladesh dan UK adalah negara pusat. Sebabnya Ridwan Nur